Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kalian sehat, panjang umur, sehat selalu, selamat di dunia akhirat, rezekinya banyak. Pada kesempatan sesi ini, pada sesi kedua, tentang diagnosis organisasi, Bapak mencoba untuk membahas atau mengulas materi tentang diagnosis organisasi. Pada materi ini, kita akan membahas diagnosis organisasi yang merupakan proses mencari penyebab organisasi melakukan perubahan. Secara definitif, diagnosis organisasi merupakan suatu proses bagaimanakah fungsi organisasi saat ini dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk mendesain intervensi perubahan. Sehingga kita juga perlu tahu apa saja faktor-faktor penyebab perubahan organisasi. Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam proses diagnosis organisasi? Diagnosis organisasi juga meliputi pendekatan yang sistematis terhadap seluruh proses yang terjadi dalam pengolahan organisasi. Dengan demikian, diagnosis bertujuan melakukan analisis yang mantap tentang berbagai data yang dimiliki yang bertalian dengan struktur, proses interaksi antar komponen dalam organisasi, prosedur kerja, keterkaitan, dan interdependensi berbagai unsur organisasi. Diagnosis suatu permasalahan menuntut pendekatan yang sistematik dan meliputi seluruh proses yang terjadi dalam pengolahan organisasi. Untuk melakukan diagnosis yang tepat, antara klien, pihak organisasi dan konsultan harus sama-sama sepakat atas ciri-ciri diagnosis yang dikehendaki. Harus disadari juga bahwa hasil suatu diagnosis yang lemah, tidak akurat, bahkan salah menjadi program perubahan organisasi menjadi mahal dan tidak efektif. Untuk itu perlu ada beberapa kriteria umum yang dapat digunakan untuk mendiagnosis kualitas elemen organisasi. Bapak izin untuk share screen, teman-teman. Oke. Pada modul 2, diagnosis organisasi pada mata kuliah ADPU 4441 pengembangan organisasi yang disediakan oleh Universitas Terbuka. Pada modul 2, diagnosis organisasi, capaian pembelajaran adalah setelah mempelajari modul 2 ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan diagnosis organisasi, pendekatan dalam diagnosis, lalu proses diagnosis. Jadi ada satu, harus bisa menjelaskan diagnosis organisasi, lalu pendekatan dalam diagnosis organisasi, proses ada 3 yang akan diharapkan tujuan dari modul 2 ini. Oke, kita lanjutkan. Diagnosis organisasi. Hal yang perlu dipersiapkan dalam proses diagnosis organisasi. Jelaskan makna diagnosis organisasi dan apa sajakah faktor-faktor penyebab perubahan diagnosis organisasi. Diagnosis organisasi merupakan proses mencari faktor-faktor penyebab organisasi hingga perlu melakukan perubahan. Nah, itu berarti ada sesuatu yang ingin dievaluasi terhadap suatu organisasi, seperti itu. Diagnosis organisasi merupakan suatu proses bagaimana fungsi-fungsi organisasi berjalan, lalu menyediakan informasi yang diperlukan untuk mendesain intervensi perubahan. Jadi, dalam diagnosis organisasi, si konsultan bekerjasama dengan bagian dari stakeholder organisasi itu bekerjasama untuk mengevaluasi bagaimana kinerja organisasi tersebut. Diagnosis organisasi meliputi pendekatan yang sistematis terhadap seluruh proses yang terjadi dalam pengolahan organisasi.
Dimulai dari alur awal sampai alur akhir semua di organisasi. Apakah organisasi itu berjalan dengan baik atau tidak? Oke, kita lanjutkan. Tujuan diagnosis untuk mencari akar penyebab masalah organisasi. Nah, di sini. Jadi setiap organisasi tentu mempunyai masalah. Masalah itu menjadi suatu titik proses perubahan. Seperti itu. Untuk melakukan analisis yang mantap tentang berbagai data yang dimiliki yang bertalian dengan struktur, proses interaksi antar komponen dalam organisasi, prosedur kerja, keterkaitan, dan interdependensi berbagai unsur organisasi. Jadi ada dua tujuan seperti itu. Ruang lingkup diagnosis organisasi. Silakan dipelajari berbagai elemen yang dianalisis dalam diagnosa organisasi. Analisis berbagai elemen dalam organisasi, produk yang dihasilkan, hubungan yang terjadi, elemen manajemen, manajemen tingkat puncak, manajemen media, manajemen rendah. Diagnosis organisasi. Analisis proses dalam organisasi, jaringan komunikasi, sistem pengambilan keputusan, tentu di sana ada suatu bagan alur organisasi. Lalu gaya kepemimpinan, pola kekuasaan, kewenangan, cara menentukan tujuan, proses perencanaan, manajemen konflik. Di sini diperlukan juga suatu manajemen yang baik untuk mengendalikan suatu organisasi. Seperti itu. Lanjutkan. Silakan dicermati ciri-ciri diagnosis yang baik. Ciri-ciri diagnosis yang baik ada beberapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu asas kesederhanaan, kesederhanaan dalam komunikasi sesama anggota, kejelasan, ketransparanan dalam segi karir, lalu keuangan, dan kesempatan lain. Identifikasi faktor-faktor utama, menyoroti faktor-faktor kritikal, keterlibatan, dan rasa urgensi. Jadi ada 6 ciri diagnosis yang baik. Seperti itu. Kriteria mendiagnosa kualitas elemen organisasi. Yaitu kemampuan, ini adalah circle. Jadi kriteria ini akan selalu berputar. Kemampuan beradaptasi, lalu pertumbuhan, tanggung jawab, identitas, komunikasi, dan integrasi. Nah, jadi harus dicermati. Kriteria mendiagnosa kualitas kemampuan beradaptasinya bagaimana, pertumbuhannya bagaimana, tanggung jawabnya bagaimana, identitasnya bagaimana, komunikasinya gimana, integritasnya bagaimana. Pendekatan dalam diagnosis. Manfaat penggunaan model dalam melakukan diagnosis. Model analitikal, model kecenderungan perilaku kelompok, model konsultasi manajemen, model sosio-teknikal, model analisis bidang kekuatan. Proses diagnosis. Rambu-rambu melakukan diagnosis. Proses umum diagnosis sebagai berikut. Menentukan sasaran apa yang akan kita tuju, masalah apa yang akan kita proses, menyeleksi variabel sentral, menyeleksi teknik pengumpulan data, evaluasi efektivitas pengumpulan data. Dalam menyeleksi teknik pengumpulan data, mengumpulkan sumber data sekunder, membagi kuesioner, observasi langsung, dan wawancara. Ramu-ramu dalam melakukan diagnosis. Yaitu satu, masalah kerahasiaan organisasi. Jadi ada masalah yang emang bisa diungkap, ada yang tidak bisa dipublikasikan dalam umum, seperti itu. Jadi hanya internal saja yang mengetahui. Diagnosis sebaliknya tidak berlebihan, jangan sampai diagnosis menghambat perubahan. Jadi diagnosis, sekiranya diagnosis itu tidak merusak circle, yaitu keberlanjutan dari proses organisasi itu, dan tidak menghambat alur yang ada. Diagnosis krisis, tidak terperangkap masalah klien. Diagnosis yang mengancam tidak sampai membuat klien merasa terganggu. Seperti itu. Terima kasih. Nah, kita lanjutkan, sudah selesai ini. Kita lanjutkan, ada artikel yang akan kita bahas.
artikel dari Bapak Hindri Hasmoko. Nah, kita bahas bersama-sama. Diagnosa organisasi kunci sukses perubahan dibuat Selasa 12 Mei 2015 jam 16.34 ditulis oleh BDPM Magelang oleh Hindri Asmoko. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan, ya, Bapak perbesar dulu, buat teman-teman tidak bisa melihat. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan diagnosa organisasi yang merupakan kunci sukses dalam perubahan. Pada abstraknya, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan diagnosa organisasi yang merupakan kunci sukses dalam perubahan. Metodologi penulisan yang digunakan adalah studi literatur, yaitu dia mengkaji berbagai pendapat dari ahli, dengan mengkaji literatur tentang diagnosa organisasi dan teknik dalam diagnosa organisasi. Hasil kajian menggambarkan teknik-teknik yang dapat digunakan dalam diagnosa organisasi. Kata kuncinya adalah diagnosa organisasi dan perubahan. Pada pendahuluannya, katanya, menurut Hindri Asmoko, sebuah organisasi berada di antara lingkungan yang mengelilingnya. Sekarang ini, lingkungan yang melingkupi suatu organisasi semakin kompleks, dinamis, dan berkembang. Banyak faktor yang turut andil dalam mempercepat proses kompleksitas, dinamisasi, dan perkembangan tersebut. Di antara faktor-faktor tersebut adalah globalisasi, pertumbuhan, teknologi, dan modal intelektual. Kutipan dari UNRIS tahun 1997. Batman dan Snell, menurut Batman dan Snell 2019, mengidentifikasi 4 elemen kunci yang membuat bisnis sekarang ini berbeda dengan dekade sebelumnya. Keempat elemen kunci tersebut adalah globalisasi, perubahan teknologi, pentingnya pengetahuan dan ide, knowledge management, dan kolaborasi yang melintas batas organisasi. Ya, betul sekali bahwa sekarang itu perubahan teknologi itu luar biasa. Jadi teknologi semakin pesat, ditambah lagi sekarang lagi COVID-19, Coronavirus Disease 2019, semua berdampak dari aspek pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, pemerintahan, semuanya terdampak. Jadi ada suatu tatanan baru yang tercipta dari globalisasi. Tapi pada dasarnya, karena manusia itu makhluk adaptif, kita nggak perlu takut. Pada dasarnya manusia akan secara tidak langsung akan mengikuti perkembangan zaman ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang diselamatkan di dunia maupun di akhirat terhadap perubahan ini. Dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Globalisasi merupakan tren yang terjadi sejak beberapa tahun yang lalu. Organisasi baik yang berorientasi laba maupun yang berorientasi non-laba sekarang ini menghadapi persaingan yang tidak hanya dalam lingkup lokal, tetapi juga dalam lingkup global. Nah, betul sekali, sekarang dalam ekonomi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang terdampak, bahkan ada yang sampai gulung tikar. Nah, yang kasihannya itu adalah banyak pekerja yang dirumahkan atau di-PHK. Mudah-mudahan banyak lagi lapangan pekerjaan bagi khususnya bagi warga Indonesia, umumnya bagi warga yang ada di dunia. Globalisasi mengakibatkan sekat antar negara yang selama ini cukup ketat menjadi semakin longgar. Nah, betul sekali adanya internet. Nah, dari internet, sekat itu semakin longgar. Kita bisa berhubung, bisa saling mengkomunikasi. Tidak ada sekarang keterlambatan informasi. Kejadian di belahan bumi yang satunya secara hanya hitungan detik bisa sampai ke belahan bumi selanjutnya. Tahap selanjutnya, globalisasi ini disusul dengan adanya kesepakatan perdagangan bebas antar negara atau dalam suatu kawasan sehingga memunculkan adanya kawasan ekonomi bebas. Betul sekali. Sekarang masuk ke dalam ranah ekonomi bebas. Semua barang yang datang dari luar negeri dan ekspor impor semuanya bebas untuk saling mengirim seperti itu sehingga terjadi globalisasi bebas di ekonomi. Di Eropa kita mengenal masyarakat ekonomi Eropa (MEE).
Di kawasan Asia Tenggara mulai tahun 2015 terbentuklah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Dengan demikian, organisasi akan hidup dalam lingkungan global. Banyak contoh perusahaan swasta yang bergerak pada tingkat global, di antaranya General Electric, Nestle, Samsung, Toyota, dan masih banyak lainnya. Nah, para perusahaan sekarang banyak melakukan inovasi dalam bidang teknologi, kesehatan. Jadi siapa yang bisa meraih perhatian dari konsumen, mereka yang bisa bertahan. Contohnya, pada tahun dulu ada ponsel namanya Nokia. Pada waktu itu Nokia sangat pendek. Karena kurangnya inovasi pada waktu itu, lalu datangnya merek-merek seperti HP Samsung, lalu merek-merek lainnya seperti Oppo, Xiaomi, sehingga merek Nokia sekarang sudah tidak terdengar lagi. Seperti itu. Jadi dengan adanya perubahan, kita harus siap mengikuti perubahan yang ada. Kita harus mengikuti perubahan teknologi yang ada. Nah, seperti perusahaan-perusahaan seperti ini, Nestle, Electric, Samsung, Toyota, dan macam lain, mereka melakukan inovasi untuk menjaga eksistensi mereka. Pada tingkat negara atau pemerintahan, globalisasi menyebabkan persaingan antara negara menjadi sangat lebih sengit. Kemudahan masuk dan keluar suatu negara akan mempengaruhi bagaimana pengolahan suatu negara atau pemerintahan harus dilakukan agar mampu bersaing dengan negara lain. Negara dengan tingkat kompetitif advance yang tinggi akan mampu menjadi negara yang unggul. Nah, sekarang posisi Indonesia pada posisi mana untuk bergening seperti ini? Kita sebagai generasi muda, Indonesia harus siap, jangan sampai kita menjadi orang yang terdampak, tapi kita harus jadi influencer. Kita harus mampu mempengaruhi secara ekonomi, budaya, lalu yang lainnya. Seperti itu. Jangan sampai kita hanya sebagai konsumen. Silakan Bapak mengajak kepada seluruh aspek, silakan berkontribusi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bapak di bidang pendidikan, berkontribusi semaksimal mungkin yang Bapak kita mengetahui bahwa setiap pekerjaan itu adalah amanah. Dan setiap amanah akan diminta pertanggungjawabannya. Seperti itu. Mari kita sama-sama merapatkan barisan, kita memberikan yang terbaik bagi negara ini, supaya negara Indonesia semakin maju. Seperti itu. Selain globalisasi, pengaruh perkembangan teknologi juga tidak kalah hebatnya. Salah satu contoh pengaruh perkembangan teknologi yang mempengaruhi bisnis pada perusahaan swasta adalah yang terjadi pada PT Pos Indonesia. Sebelum adanya kemajuan teknologi, PT Pos Indonesia mengandalkan core bisnis dari pengantaran surat. Kemajuan teknologi menyebabkan surat banyak beralih dari kertas menjadi bentuk elektronik email. Apabila PT Pos Indonesia masih mengandalkan bisnis dari pengantaran surat, nasib perusahaan pasti tidak akan bertahan lama dan akan gulung tikar. Contoh lain dari bisnis yang mengalami kemunduran karena teknologi adalah Nokia. Perusahaan produsen handphone ini sempat merajai pasar dunia untuk produk yang dihasilkan, tetapi kemajuan teknologi yang dilakukan oleh pesaingnya mampu merontokkan dominasi pangsa pasar Nokia yang mutakhir adalah buramnya kondisi perusahaan elektronik Jepang yang digilas oleh kemajuan teknologi elektronik Korea Selatan. Ya, betul sekali. Pada waktu itu, Bapak juga mengingat kita mengirim barang atau kita mengirim uang, mengirim surat, kita menggunakan PT Pos Indonesia. Dengan perkembangan teknologi yang sekarang, lalu masyarakat berubah ke email. Dan email juga mungkin sekarang sudah ditinggalkan. Kita menggunakan media sosial. Kita menggunakan WhatsApp, kita menggunakan Telegram, kita menggunakan Instagram, Facebook, Twitter, dan masih banyak lainnya. Website mungkin seperti itu. Dan telepon juga sekarang sudah ditinggalkan. Sekarang kita banyak menggunakan telepon, menggunakan internet. Seperti itu. Nah, PT Pos sekarang harus mulai mengubah polanya, jadi proses pengiriman barang semakin baik. Ekspedisi juga semakin banyak, ada JNE, Tiki, Ninja, masih kita semakin ketat. Kita berada pada zaman semuanya berkompetisi, tapi kita gunakan kompetisi yang sehat. Seperti kita bekerja semaksimal mungkin, kita berusaha semaksimal mungkin. Nah, kalau hasilnya kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, yang Nokia juga sudah kita bahas tadi.
pada beberapa tahun yang lalu, Nokia menjadi branding yang dominan pada handphone pada waktu itu. Nah, sekarang terginas dengan adanya handphone yang datang dari Korea, Cina, seperti itu. Nah, kita juga sebagai organisasi harus bisa mampu menciptakan teknologi. Mudah-mudahan ada inovator-inovator yang siap untuk menerima perubahan ini. Suatu organisasi akan dapat bertahan hidup manakala mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di lingkungannya. EVD 2009. Organisasi yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya, saya akan mati. Contohnya terjadi pada Nokia, perusahaan elektronik di Jepang, dan lainnya dapat menjadi pelajaran. Organisasi yang mampu melakukan perubahan dan transformasi akan tetap mampu bertahan hidup dan bahkan mampu membuat pertumbuhan organisasi yang lebih tinggi. Kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan lingkungannya ditentukan oleh kemampuannya dalam mengamati, merespon apa yang terjadi di lingkungan. Nah, dia peka terhadap perubahan, dan dia mampu mengambil suatu momen untuk berinovasi. Nah, sekarang momennya bagi pemuda-pemudi Indonesia bisa sukses pada usia muda. Silakan, apakah dengan cara berwirausaha, dengan cara silakan, momennya. Oleh karena itu, penting bagi anggota organisasi untuk memiliki kemampuan dalam mengamati, dan merespon perubahan yang terjadi di lingkungannya. Tulisan ini membahas bagaimana kita sebagai anggota organisasi mampu mendiagnosa organisasi di mana kita berada dan menentukan teknik diagnosa yang sesuai dengan organisasi untuk perubahan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, sistematika tulisan ini meliputi 3 bagian, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan pembahasan. Nah, kita bahas tinjauan pustakanya. Pengertian. Diagnosa organisasi merupakan suatu hal penting bagi organisasi dalam kaitannya dengan perubahan. Langkah pertama dalam perubahan adalah mengenali organisasi untuk menentukan perubahan apa yang diperlukan oleh organisasi tersebut. Nah, ini juga namanya disebut evaluasi. Jadi dia terus mengevaluasi tantangan dari luar apa, tantangan dari dalam apa, pemesannya apa, lalu peluangnya apa, analisis SWOT, seperti itu. Penentuan fokus apa yang akan dilakukan, perubahan menentukan sukses tidaknya perubahan itu sendiri. Oleh karena itu, langkah pertama dalam perubahan ini adalah membuat diagnosa terhadap organisasi. Banyak definisi yang telah diungkapkan oleh para pakar terkait pengertian diagnosa organisasi. Janik Cijepik 2010 menyatakan, diagnosa organisasi merupakan isu yang penting dalam perubahan dan pengembangan organisasi. Diagnosa organisasi akan menjawab 3 pertanyaan penting, yaitu mengapa organisasi berubah, bagaimana melakukan perubahan tersebut, dan apakah yang akan diubah. Lalu Petty Grow 199. Ada 3. Mengapa organisasi berubah? Apakah ada masalah? Atau ada suatu tantangan lain dari luar di dalam? Atau ada suatu kesempatan? Bagaimana melakukan perubahan tersebut? Bagaimana mengubahnya? Bagian mana yang akan diubahnya? Tentu kalau mengubah keseluruhan sangat sulit. Dia hanya bagian yang emang harus diubah. Apakah yang akan diubah? Nah, setelah itu saat dianalisis, nanti bagaimana cara mengubahnya? Harus efektif dan efisien. Lebih lanjut, Janik Cijepik 2010 menyatakan, diagnosa organisasi adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis organisasi dalam rangka mengidentifikasi kelemahan organisasi sehingga dapat dinetralisasi melalui perubahan organisasi. Diagnosa organisasi melibatkan diagnosa atau penilaian tingkat fungsional suatu organisasi pada saat ini dalam rangka merancang intervensi perubahan yang sesuai. Menurut Tiki dan kawan-kawan, tahun 1990 dalam HR Intelligence Report 2008, diagnosa organisasi merupakan kompetensi teknik yang merupakan bagian dari pengembangan organisasi, organizational development. Konsep diagnosa dalam OD mirip dengan praktik medis. Dalam melakukan diagnosa,
pada praktik medis. Dokter melakukan tes dengan mengumpulan informasi tentang cara kerja organ tubuh manusia. Setelah itu membuat evaluasi atau informasi tersebut untuk menentukan penyakit apa yang ada pada tubuh manusia. Selanjutnya dibuat resep pengobatan untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Jadi pertama dianalisis dulu, dites dulu, apa bisa menggunakan teknik sampling. Ini kita membuat sampel, ternyata bagian ini yang perlu dievaluasi, seperti itu. Hal senada dilakukan pada diagnosa organisasi. Pendiagnosa organisasi menggunakan prosedur khusus untuk pengumpulan data dan informasi pita dari suatu organisasi. Selanjutnya, berdasarkan data dan informasi tersebut, dilakukan analisis untuk menentukan penyakit apa yang dialami oleh organisasi tersebut. Sehingga selanjutnya adalah merumuskan langkah-langkah intervensi yang diperlukan sehingga penyakit organisasi ini dapat disembuhkan dan organisasi menjadi bugar. Ketika sudah dilakukan evaluasi, penyakitnya sudah ketahuan, seperti itu. Nah, bagaimana obat apa yang akan cocok untuk penyakit tersebut? Jadi terus dicoba, terus dianalisis. Selanjutnya, manfaat. Banyak manfaat yang dihasilkan dari diagnosa organisasi. Menurut Alder 1980, tujuan dari diagnosa organisasi adalah menetapkan pemahaman yang menyeluruh mengenai suatu sistem dan menjadikannya sebagai dasar dalam menentukan perubahan apa yang diinginkan. Manfaat model diagnosa organisasi dalam HR Intelligence Report 2008 diantaranya pertama, membantu meningkatkan pemahaman tentang perilaku organisasi, kedua membantu mengkategorikan tentang organisasi, ketiga membantu mengimplementasikan tentang organisasi, terakhir membantu menyediakan informasi dalam bahasa yang sama. Uraian di atas menunjukkan manfaat diagnosa organisasi dapat diringkas sebagai berikut. Pertama, memudahkan dalam memahami dan mengidentifikasi permasalahan organisasi, hubungannya dengan perubahan lingkungan. Kedua, membantu dalam merancang intervensi yang diperlukan bagi organisasi untuk meningkatkan kinerja. Ketiga, membantu merancang bagaimana melakukan perubahan dalam organisasi. Pembahasan. Proses melakukan diagnosa organisasi akan lebih mudah apabila digunakan alat, teknik, dan model yang relevan dan valid. Nah, jadi untuk mendiagnosa organisasi digunakan suatu alat yang baik, tekniknya bagaimana, modelnya yang gimana, yang relevan sesuai dengan perkembangan zaman dan valid. Nah, valid itu adalah mampu mengetes sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi. Terdapat banyak alat, teknik, dan model yang dapat digunakan untuk melakukan diagnosa organisasi tersebut. Berikut uraian beberapa alat, teknik, dan model tersebut. Model diagnosa organisasi, HR Intelligence Report mengungkapkan terdapat beberapa model yang dapat digunakan untuk melakukan diagnosa organisasi. Tulisan ini hanya membahas beberapa model, penjelasan beberapa model tersebut diuraikan di bawah ini. Ini beberapa model. Di antaranya Force Field Analysis, FFA. Analisis medan kekuatan atau Force Field Analysis. Merupakan suatu analisis yang digunakan untuk perubahan organisasi menuju kondisi yang lebih baik. Dalam analisis ini, untuk menghasilkan perubahan, kita akan menganalisis sisi kekuatan pendorong dan penghambat yang ada di organisasi. Dengan mengetahui kekuatan pendorong dan penghambat kunci, organisasi akan menggunakan kekuatan pendorong kunci dan mengurangi kehambatan kunci untuk mengefektifkan perubahan. Organisasi yang mampu menghadapi perubahan hanya organisasi yang adaptif terhadap perubahan. Nah, adaptif adalah mengikuti perkembangan zaman, seperti itu. Situasi ini tentunya melihat perubahan lingkungan yang tetap eksis, maju, dan berkembang. Organisasi harus dapat memenuhi tuntutan perubahan lingkungan dengan senantiasa dapat melakukan antisipasi adaptasi dari proses perubahan. Bahwa seluruh komponen di dalam organisasi, baik individu maupun kelompok kerja dan sumber daya lainnya, harus tetap memiliki keunggulan dalam memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka peran pimpinan dalam organisasi adalah menciptakan perubahan
Pimpinan harus dapat mengenali faktor-faktor yang ada dalam organisasi untuk dapat dijadikan kekuatan pendorong dan juga mengenali faktor-faktor yang mempunyai kekuatan penghambat. Kekuatan pendorong dan kekuatan penghambat bersama-sama harus diidentifikasi. Identifikasi dilakukan dengan melihat fungsi-fungsi manajemen yang dijalankan organisasi dan unsur-unsur manajemen sebagai sumber daya organisasi. Yang selanjutnya adalah Levitz Model. Model ini tidak membagi faktor menjadi faktor pendorong dan penghambat seperti analisis FFA. Model ini mengkategorikan variabel menjadi 4 variabel yaitu struktur, tugas, teknologi, dan sumber daya manusia. Variabel struktur mengacu pada sistem otoritas, sistem komunikasi, dan alur kerja dalam organisasi. Variabel tugas mengacu pada tugas dan subtugas yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa. Variabel teknologi meliputi semua peralatan dan mesin yang diperlukan oleh variabel tugas. Variabel SDM mengacu pada orang yang akan merealisasikan tujuan organisasi. SDM juga merupakan faktor yang penting karena suatu organisasi tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak dipegang oleh orang yang berkompeten pada bidangnya. Jadi kalau hal tidak dipegang oleh orang yang berkompeten, tinggal tunggu aja kehancurannya. Jadi right man in the right place, tempatkan orang pada tempatnya sesuai dengan kemampuannya maksudnya. Model ini menyatakan bahwa antar variabel terdapat saling ketergantungan. Perubahan pada satu variabel akan mempengaruhi variabel lainnya. Demikian juga apabila melakukan intervensi terhadap suatu variabel, juga harus menganalisis pengaruh terhadap variabel lain. Open System Theory, model selanjutnya Open System Theory. Beberapa model diagnosis organisasi menggunakan teori open system ini sebagai asumsi dasar. Premis dari teori ini adalah organisasi dianggap sebagai sistem sosial yang mempunyai ketergantungan dengan lingkungannya. Sebagai suatu sistem, model ini memandang adanya siklus yang meliputi input, transformasi, proses, dan output dalam suatu organisasi. Output merupakan hasil dari proses input yang digunakan. Output tersebut nantinya akan menjadi umpan balik untuk input selanjutnya. Perubahan yang akan dilakukan pada suatu organisasi tidak lepas dari siklus ini. Karena itu perubahan di dalam organisasi dilakukan dengan mengintervensi sisi input dan proses yang dilakukan sehingga output yang dihasilkan akan mengalami perubahan. Jadi dia membagi menjadi 3 input, proses, output. Apa ketika inputnya bagus, prosesnya bagus, outputnya bagus. Jadi kalau outputnya tidak bagus, berarti ada suatu kesalahan dalam suatu proses dan proses input. Jadi seperti itu. Selanjutnya, McKinsey Seventh Framework. Model ini dikembangkan oleh perusahaan konsultan McKinsey dan Company berdasarkan hasil riset terapan yang telah dilakukan pada industri dan bisnis. Pada model ini terdapat 7 variabel yang semua variabelnya dimulai dengan huruf S sehingga disingkat menjadi 7S, 7S. Ketujuh variabel tersebut adalah struktur, strategi, sistem, skill, style, step, dan share value nilai. Jadi strukturnya bagaimana, strateginya bagaimana, sistem organisasinya bagaimana, skill-nya bagaimana, style-nya bagaimana, staff-nya bagaimana, lalu nilainya bagaimana. Struktur didefinisikan sebagai kerangka organisasi atau bagan organisasi. Strategi merupakan rencana atau arah tindakan dalam pengalokasian sumber daya yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem adalah proses dan prosedur rutin yang dilaksanakan oleh organisasi. Skill menunjukkan kapabilitas staf yang ada di organisasi. Staf digambarkan dalam bentuk kategoris personil pada organisasi. Style adalah cara manajer kunci bertindak dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Share value merupakan konsep arahan yang dibagikan kepada anggota organisasi. Untuk melakukan perubahan organisasi, tidak mungkin hanya mengintervensi pada satu atau 2 variabel saja. Perlu adanya analisis komprehensif yang melibatkan keseluruhan variabel sehingga perubahan organisasi dapat berlangsung dan efektif. Ini daftar rujukannya, silakan teman-teman kalau mau dibaca lagi dari Alder, Batman, Thomas, Hayfe, Sonah, HE Intelligent Report, Jenny Jevic, Pettigrew, Utrecht, dan penulis
Widya Suara Madya dalam Badan Kepemimpinan, lalu juga ada dari seperti itu. Jadi intinya, suatu evaluasi organisasi ada beberapa model. Jadi ketika suatu organisasi tidak berjalan dengan baik, adanya kami urusan dari kepemimpinan seperti itu. Bagian mana yang akan dievaluasi sehingga organisasi itu dapat berjalan dengan baik. Mungkin seperti itu bahasan kali ini. Kalau ada pertanyaan, silakan kolom di komentar YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.